Raja Wali. Ajak aku jalan-jalan ya. Kelihatannya anakmu itu tidak berbakat sebagai penerus dari perusahaan Galuh Pakuan yang besar ini, Dewi. Arya Manga selalu saja membangkang segala keputusan yang kita buat bersama. Beri aku kesempatan kedua untuk mendidik putraku, Barma. Ya, tapi jika dia tidak berubah juga, terpaksa aku harus memikirkannya. Itulah ganjaran untuk kamu, Mas. Seorang suami yang tidak bisa berlaku adil pada dua istri. Aku benci. Kau dengar itu, Mas? Hah? Aku benci jadi madumu. Dan kebencian seorang wanita tidak ada batasnya. Kau. Siapa kamu, anak muda? Akulah si jago yang perkasa, pelindung sang putra mahkota Galuh Pakuan dari Durjana yang tengah berkuasa. Ayahmu saja sudah berani menghinaku. Kamu punya nama, kan? Saya Cungwanara dari Geger Sunten. Luar biasa. Cerdik, licin. Kemana menjangan itu? Benar, Mas. Kelihatannya menjangan itu bernasib baik, Mas. Ayo. Siar. Baru kali ini aku gagal menembak guruanku. Di mana dia? Ular? Awas, Tuan! Amat! Ya, tapi instruksinya tunggu saat yang tepat dan buat seolah-olah seperti kecelakaan. Ayo, sekarang waktunya. Iya, tapi cepat ah.
pandai, Tuan. Tapi saya tidak sengaja, Tuan. Benar, Tuan. Maksud kami hanya untuk menyelamatkan Tuan Permana dari serangan ular itu. Sudah! Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan nyawa kakak Permana sebelum terlambat. Ayo kita angkat dia. Ayo. Udah kenyang ya Mimi cucu ya? Iya, ganteng kan? Mau Mimi cucu ya? Udah Mimi belum sayang sore ini. Udah. Ganteng banget ya. Biar saya antar ya. Gak usah. Biar saya aja. Halo? Apa? Apa yang terjadi, Mas? Bagaimana dengan keadaan anak saya? Proyektil peluru yang bersarang di kepala Tuan Permana sudah kami keluarkan, Pak. Andai saja peluru itu bergerak ke kanan beberapa mili saja, tentu akan mengenai otak besar Tuan Permana. Dan itu akan sangat berakibat fatal bagi dia. Kami sudah berusaha sebaik mungkin, Pak. Tapi saat ini Tuan Permana masih koma. Koma? Iya. Untuk itu dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian sangat berguna untuk membantu Tuan Permana melewati saat-saat kritis, Pak. Kak, itu artinya Kang Permana masih bisa hidup. Syukurlah. Kita masih punya harapan, Kak. Iya, kita harus menyelamatkannya. Ya tentu saja, Kak. Dengan segala kemampuan yang saya miliki. Bahkan dengan nyawa saya sendiri, Kak. Kalian sudah berusaha untuk membunuh kakak Permana, tapi gagal. Dalam hitungan detik, semua rencanaku gagal total. Semua malah nasibmu, Mas. Tapi aku suka. Dengan begitu, istri tercintamu, Ningrum, tidak akan pernah merasakan belayan kasih sayangmu. Itulah resikonya menjadi istri muda di hanya. Tapi kamu jangan khawatir. Kau tidak perlu lagi bersaing dengan istri tua dari suamimu itu. Karena yang kamu perebutkan itu saat ini sedang sekarat di rumah sakit. Nah, dan ketahuilah, mulai saat ini kau akan memiliki diriku seutuhnya. Tapi kamu harus janji, kamu tidak akan pernah menduakan aku. Aku tahu, kamu ini pencemburu berat, sayangku. Tapi kamu harus ingat, kalau kamu sampai macam-macam, aku tidak akan segan-segan untuk mutilasi kamu. Ya, aku ini hanya milikmu seorang, sayangku. Dan juga akan memiliki harta kekayaan dari Mas Permana. Ya, kita berdua. Kita berdua.
kamu, Mas. Kamu berjuang sendirian. Aku tidak menyangka kalau kau akan terbaring lemas tidak berdaya. Dan entah kapan kamu terbangun dari komamu. Hidupku gak berarti apa-apa tanpa kamu, Mas. Aduh, perutku. Aduh. Dewi. Dewi. Ya, ada apa, Kak? Kenapa? Dewi. Tolong panggilkan dokter, Dew. Sepertinya kamu melahirkan. Benar, Kakak Negro? Oh, ya, baik. Aku akan coba menghubungi dokter Wola. Tenang ya. Iya. Berbaring saja dulu, Kak. Pelan, Kak. Sebentar, Kak. Calon pewaris Galuh Corporation akan segera lahir ke dunia ini. Aku harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Lengser! Mana sih orang? Nyonya manggil saya? Kamu ini budak ya? Udah berapa kali saya panggil kamu, hah? Apa suara saya serak? Maafkan saya, Nyonya Muda. Saya lagi nungguin si Manis lagi mau melahirkan. Allah, si Manis yang diurusin. Tunggu. Tadi kamu bilang si Manis sedang melahirkan. Benar, Nyonya Muda. Kalau Nyonya mau melihat, ayo. Gak usah. Kamu sekarang pergi ke rumah dokter Bolang. Dan kamu berikan ini. Bilang sama dia untuk segera benahi keperluannya untuk cuti keluar kota. Ya, atau keluar negeri sekalian. Maksud Nyonya Muda apa? Kamu ini banyak tanya deh. Pokoknya malam ini juga. Kalau dia tidak mau, kontrak tempat dia kerja akan aku berikan pada orang lain. Nih. Baik, Nyonya. Dan ingat, jangan sampai ada seorang pun yang tahu tentang hal ini. Paham? Paham, Nyonya. Udah cepet sana jalan. Dapat bonus lagi. Si Manis. Aduh, kenapa Dewi lama sekali? Tuhan, lindungi aku dan anakku, Tuhan. Jauhkanlah kami dari mara bahaya. Ayah Kairu, maaf ya, sudah menunggu lama. Gimana, Kak? Udah kerasa? Dewi, untung kamu cepat datang, Dewi. Aku sudah gak kuat, sepertinya sudah mau akhir. Dokternya mana? Itulah, Kak. Dokter Bolangnya keluar kota. Jadi apa? Lalu bagaimana aku melahirkan, Dewi? Kakak tenang saja ya. Percayakan saja sama aku. Maksud kamu? Iya. Aku dulu pernah belajar membantu persalinan pada ibuku. Benarkah? Sekarang kakak berbaring saja dengan rileks ya. Biar aku siapkan semua keperluannya. Oke? Cepat. Ya. Tunggu bentar ya, Kak. Gimana? Udah kamu atur semuanya? Sudah, Nyonya Muda. Bagus. Sekarang kamu tunggu di sini sampai aku kasih perintah selanjutnya. Sementara itu, aku akan bantu Kaningrum untuk persalinan, oke? Apa? Nyonya mau membantu? Udah, kamu diam aja deh. Pokoknya kamu kerjakan apa yang aku perintahkan.
Ngerti kamu? Tunggu sini ya. Iya. Kenapa mataku harus ditutup, Del? Aku kan juga ingin melihat anakku lahir. Gak apa-apa, Kak. Ini sudah menjadi tradisi di keluargaku. Ya sudah, lakukan apa saja. Yang penting anakku cepat keluar. Aku sudah gak tahan, Del. Ya, Kak, aku bantu. Ayo terus, Kak. Iya. Iya, udah keluar. Lester, cepat. Kamu buang dan singkirkan bayi ini ke sungai. Tapi Nyonya. Udah. Atau kamu mau aku yang singkirkan nyawa kamu? Iya. Dengar ya. Aku bisa melakukan apa saja yang aku mau. Ngerti kamu? Ayo cepat buang. Baik Nyonya. Udah. Dewi. Apa anakku baik-baik saja, Del? Apa yang terjadi dengan wujud anakmu, Kak? Apa yang terjadi, Del? Anakmu lahir dengan selamat, Kak. Tapi mana anakku? Mana anakku? Ini. Iya, anakku seekor anjing, Kak. Tidak mungkin. Kak Ningrum. Kasihan kau nak. Mudah-mudahan kamu sampai pelabuhanmu. Menurut kepercayaan keluargaku, telur ini akan membawa keberuntungan. Selamat jalan nak. Maafkan Bapak. Doa Bapak selalu menyertaimu nak. Apa yang terjadi? Oh, sepertinya
semalam aku mimpi buruk. Kau tidak sedang bermimpi, Ningrum. Lihat ke sampingmu itu. Jadi aku benar-benar melahirkan seekor anak anjing. Ya Tuhan, apa salah dan dosaku sehingga aku menerima kutukan seperti ini? Yang jelas, kamu telah membuat aib untuk keluarga ini. Dan supaya berita ini tidak tersebar ke media massa, kau harus segera membunuh anak anjing itu. Apa? Membunuhnya? Tidak akan aku lakukan. Apapun yang terlahir dari rahimku, dia adalah darah dagingku. Bagus. Kalau begitu kau harus segera meninggalkan rumah ini dan bawa anak anjingmu itu jauh-jauh dari sini. Tolong jangan usir aku. Aku masih lemah, Dharma. Tolong jangan usir aku. Dasar perempuan hina. Ayo cepat pergi. Tinggalkan rumah ini sekarang juga. Ayo. Aku harus pergi kemana? Makin kamu jauh pergi makin baik. Dan jangan lagi kembali ke rumah ini. Tahu? Ayo. Cepat lagi. Dewi, aku mohon Dewi, jangan usir aku mohon Dewi. Cepat tinggalkan tempat ini perempuan hina. Dasar kau penganut ilmu hitam. Nyonya, Lengser, apa yang harus saya lakukan, Lengser? Nyonya tenang saja. Saya akan membantu Nyonya. Mari ikut saya. Iya, tapi kemana? Hutan Bojonggaluh. Di sana ada gubuk tua bekas tempat saya. Mungkin untuk sementara waktu Nyonya bisa tinggal di sana. Terima kasih ya, Lengser. Mari. Aduh, udah seharian mancing gak dapet, jelek banget ya nasib ya. Besok bisa lebih jelek lagi nih. Kayak suara bayi. Ya Tuhan. Aduh gimana ini? Aduh ya Tuhan kotaknya itu. Aduh. Dalam lagi. Aduh tolong. Aduh. Waduh, cilaka. Petunya jatuh ke air terjun di sana nanti. Cium, cepat tangkap petinya yang mau jatuh itu, Cium. Selamatin bayinya.
peti kayunya Wanara. Bayi? Bayi siapa ini? Ada telur ayamnya juga. Tuh, lihat. Lihat, jangan dipegang. Lili! Lili paling ganteng! Lili! Nih, lihat nih. Ada apa sih, Ki? Lihat. Kok teriak-teriak kayak begitu? Aki bawa apa? Lihat nih. Bayi, Ki? Iya nih, ganteng kan? Sabar nih! Bayi itu Aki temuin hanyut di sungai waktu Aki lagi mancing. Untung ada si Cio sama si Wanara. Mereka nolongin bayi itu waktu mau jatuh di air terjun. Kenapa nih? Kok ketawa? Jadi bayi itu diselamatkan oleh Ciung dan si Wanara. Iya. Emangnya kenapa? Nih. Aki itu ilmunya hebat. Iya. Semuanya hebat. Giliran suruh berenang, Aki nggak bisa. Lili. Lili, nggak boleh gitu.
dia menolong kita, Putih. Lengser? Nyonya. Maafkan atas kelancangan saya, Nyonya. Gak apa-apa, Lengser. Justru aku sangat senang sekali kalau kamu bisa datang sini. Oh iya, silakan dicicipin makanannya, Nyonya. Cuman ini yang bisa saya sajikan. Aduh, terima kasih banyak, Lengser. Aku nggak tahu harus gimana cara berterima kasihnya sama kamu dan membalas semua ini. Putih, ayo makan sama Paman Lengser. Ya, mudah-mudahan suatu saat Nyonya lepas dari semua masalah ini. Iya, mudah-mudahan, Lengser. Ayo, silakan. Ya. Oh ya, bagaimana perkembangan Mas Permana? Mas, maafkan aku, Mas. Maafkan aku karena tidak bisa berbuat apa-apa. Mas, apa kamu mendengarkan aku? Mas, aku mohon, sadarlah, Mas. Sadar. Bangun, jangan tinggalkan aku. Nyonya, sudahlah, Nyonya. Jangan menambah penderitaan Tuan Permana. Kita harus cepat-cepat tinggalkan tempat ini. Karena kalau ketahuan, Tuan Barma bisa kacau. Aku akan menunggumu selamanya, Mas. Ayo, Nyonya. Sudah lama menunggu, Dewi. Ya iyalah, pakai nanya lagi. Aku nunggu kamu sampai kering di sini. Kamu bikin aku kesel tahu. Maaf, tadi aku sedang memimpin rapat tentang kebijakan kita yang baru itu. Oh iya? Bagus dong kalau gitu. Memang, sudah seharusnya mereka berterima kasih pada perusahaan yang memberi mereka makan. Iya kan? Jangan. Kenapa, sayangku? Aku belum tenang kalau suamiku itu belum mati, Barma. Kamu jangan khawatir, Manis. Karena saat ini anak buahku sudah mengurusnya dengan baik. Ya, Om, selamat malam. Oh iya, ya. Ya, saya akan segera ke sana. Ya, baik. Iya, selamatkan dulu pasiennya. Oke. Orang yang kode. Lagi, kerja lagi. Iya, Juragan, tapi saya... Sudah. Dasar tidak punya otak. Batok kepalamu itu isinya sampah. Enyah kau dari sini, atau kupecahkan kepalamu. Pergi. Wah! Barma, kita harus mencari jalan lain untuk melenyapkan si mayat hidup itu sebelum semuanya terlambat.
Untung dia masih hidup. Tapi kenapa orang tadi berusaha membunuh Tuan Permana ya? Aduh, capek. Ayolah nak, pakai tenagamu. Jangan lemes seperti perempuan. Begitu. Masih saja Aki Peot itu menghina perempuan. Hah? Dia lupa siapa aku. Apa-apaan kamu nih? Kamu selalu saja meremehkan perempuan. Kamu pikir kamu ini siapa sih? Hah? Sudahlah, Di. Hentikan. Begini-begini nih, aku ini suamimu yang paling ganteng sedunia. Biar jelek begitu, kamu itu tetap istriku. Apa? Kau bilang aku jelek? Sudahlah, hentikan. Apa kau sudah tidak mencintai aku lagi? Apa? Mencintaimu? Tak usah ya. Hanya sebegitu kemampuanmu, ha? Aki? Aduh. Aki, kenapa aku? Aduh, jangan-jangan Aki mati. Aki, aduh. Aki, aduh, jangan-jangan Aki mati. Aki, bangun Aki. Ayo bangun. Aduh Aki, jangan tinggalin Nyai. Aduh Aki, aku masih tetap mencintaimu Aki. Ayo Aki. Kamu tertipu. Aki, kamu mainin aku. Aki. Aduh, bahaya deh. Kejar aku. Kamu ingin bermain denganku? Akulah si jago yang perkasa, pelindung sang putra mahkota Galuh Pakuan dari Durjana yang tengah berkuasa. Mumpung mereka lagi main-main, ayo kita bermain-main dengan temanku yang di sono. Yuk. Sekali sama kalian. Coba sekarang kelihatan gerakan-gerakan kalian setiap hari. Aku pengen belajar tambahan selain dari Nenek dan Aki. Anak itu sudah menguasai jurus-jurus yang kita ajarkan nih. Iya Ki, tapi kok gayanya sedikit berbeda. Ayo.
Dari mana kamu dapatkan jurus-jurus yang berbeda dengan yang kami ajarkan itu? Aku dapat pelajaran tambahan dari mereka, Ki. Kalau gitu, kamu aku beri nama Ciungwanara. Setuju nih? Iya. Hah? Kamu setuju? Ciungwanara. Ciungwanara kan namanya binatang. Begitulah ceritanya, Cu. Konon mereka sudah ada di sini jauh sebelum Aki dilahirkan. Dan karena mereka bisa berubah wujud menjadi raksasa, Aki percaya kalau si Ciung dan si Wanara itu adalah perwujudan dari dewa yang melindungi wilayah ini dari angkara murka. Wah, hebat sekali itu, Ki. Aku bangga sekali, Ki, punya nama Ciungwanara. Bagus. Wah, hebat banget. Ada yang udah mateng nih. Oh iya. Makan. Yuk. Bagaimana? Apa sudah ada kabar terbaru tentang Kakang Permana di Kusuma, Irma? Ya, suamimu itu masih dalam keadaan koma. Itu saja. Aneh banget ya. Kok ada orang koma selama 20 tahun kayak gitu? Memangnya kenapa? Kamu kangen sama dia? Ya enggak lah. Enak aja. Kalau begitu, mari kita bicarakan sesuatu yang lebih penting. Mengenai si Lengser itu. Kita harus segera menyingkirkannya. Oh iya, kamu benar. Kita harus segera menyingkirkan dia. Lagi pula kita tidak membutuhkan dia lagi, kan? Iya. Dia sudah terlalu banyak tahu tentang kita. Tapi tenang saja. Orang-orangku juga sedang melakukan itu. Tenang saja, Dewi. Raja Wali, ajak aku jalan-jalan ya. Ternyata kebiasaanmu cuma seperti itu, Neng. Sudah, Mar. Ini buang waktu kita saja. Mendingan kita buang saja orang ini ke jurang. Ayo. Raja Wali, kita putar sekali lagi ya. Kita turun ke bawah. Ada yang terluka. Ayo, cabut. Raja Wali, tunggu sebentar ya. Siapa kamu? Ciungwanara. Siapa yang kamu bawa? Akulah si jago yang perkasa,
pelindung sang putra mahkota Galuh Pakuan dari Durjana yang tengah berkuasa. Di mana aku ini? Siapa gerangan yang telah menolong aku? Aneh, perasaan saya mendengar suara ayam, tapi suaranya kok tidak seperti ayam. Benar, itu ayam. Aneh sekali. Tapi rumah ini milik siapa ya? Syukurlah kamu udah siuman, anakku. Ayo, gabung sama kita. Tuan Permana di Kusuma? Hah? Aku? Bukan. Aku cuma Nara. Apakah wajahku mirip dengan orang yang kamu sebutkan tadi? Sebenarnya apa yang terjadi denganmu, Nak? Ceritanya panjang nih. Yang jelas ada seseorang yang mau mencelakakan saya. Ya udah, kalau kamu nggak mau cerita, ini aja kamu makan. Kamu pasti lapar. Terima kasih. Oh ya Ki, saya terbangun dari tidur setelah mendengar kokok ayam. Tapi suara itu sangat ganjil di telinga saya. Apa ayam itu ajaib, Ki? Bukan, itu si Jago, ayam aku. Dia cuma ayam biasa kok. Nah, persisnya kami nemuin Ciung Wanara itu sama si Jago. Tapi waktu itu si Jago masih bentuk telur. Benarkah, Ki? Lalu Aki menemukannya di mana? Di Sungai Citanduy. Kok sepertinya kamu tertarik sama cerita Aki? Apa mungkin? Apa Aki menemukan Ciung dan telur jago itu di dalam peti kayu? Bener. Kok tahu? Kalau begitu, apa saya bisa melihat peti kayu itu, Ki? Boleh. Tidak salah lagi. Ini peti kayu milik saya. Dan kau pasti putra Tuan Permana di Kusuma dan Nyonya Ningrum. Tapi aku tak tahu harus memulai dari mana. Mulai aja dari awal. Aki, Nini, selama ini aku telah menganggap kalian sebagai orang tuaku sendiri. Aku akan segera kembali untuk membawa kalian tinggal bersamaku. Restuilah aku untuk bertemu dengan ibuku ya. Nini, jangan Aki ngerestuin Raden untuk ketemu ibu kandungmu. Sampaikan salam kami untuk Nyonya Ningrum ya. Aki, Nini, jangan panggil aku Raden. Aku ini cuma Nara, cucu kalian. Aku harap kita akan segera bertemu kembali. Kalau keadaan di sana jauh lebih baik ya. Pergilah Ciung Wanara. Kami selalu menyertaimu.
jarahan kita semalam sangat melimpah. Ratusan jutaan, emas perhiasan. Kita bisa kaya, kita bisa nikah lagi sama 2 cewek atau 3 sekaligus. Kenapa lu diam aja? Hah? Aku Kang Bandi. Aku takut. Takut kawin maksudmu? Kamu ngomong? Bukan begitu maksud aku. Tapi aku takut kalau kita tertangkap polisi, Kang. Dan kita masuk penjara. Alah, kamu nggak usah takut. Maling yang jauh lebih hebat pun dari kita masih banyak yang belum tertangkap. Udah nggak usah dipikirin lah. Aku punya sesuatu buat kamu. Nih, ayo kita mabuk. Ternyata di sini ada bidadari Karma. Walaupun STW, tapi masih legit Karma. Dodol kali masih legit kali. Ayo, udah kau saja lama amat, ayo. Siapa kamu? Halo Hani, nggak perlu takut kok. Saya ini orang baik-baik dan saya bersumpah saya nggak bakal gigit. Kemana kamu? Putih, maafkan aku. Biadab, kalian kejam. Kenapa kalian bunuh anakku? Kenapa? Anjing dibilang anak. Nyala, sebelum aku benar-benar marah. Panas. Kami akan pergi setelah kepalamu kami pegang. Masih mau melawan? Ayo bangun. Dia manusia atau setan? Ayo Karma, kita menyingkir dari sini Karma. Ayo cepat. Anak muda, wajahmu mirip dengan seseorang. Benar. Ciung Wanara wajahnya memang mirip ayahnya, Tuan Permana di Kusuma. Lengser, Iya, dia adalah putra Nyonya yang hilang 20 tahun yang lalu. benarkah? Benar, Nyonya. Tidak, Lengser, tidak. Lihat, anakku sudah mati. Dia tertembak oleh para bajingan itu. Tidak, Nyonya. Dia bukan anakmu. Dia hanyalah seekor anjing yang sengaja ditukar Nyonya Dewi dengan bayimu. Kau sedang tidak bercanda, kan? Tidak, Nyonya. Karena aku sendirilah yang membuang bayimu ke sungai atas suruhan Dewi.
bayi ini ke sungai. Tapi Nyonya, Udah. Atau kamu mau aku yang singkirkan nyawa kamu? Iya. Hei, dengar ya. Aku bisa melakukan apa saja yang aku mau. Ngerti kamu? Ayo cepat buang. maafkan aku Nyonya. Jika Nyonya ingin menghukumku, maka hukumlah aku. Bangun, Lengser. Kalau memang cerita kamu itu benar, apa yang membuat aku yakin kalau pemuda itu adalah anakku? Lihatlah baik-baik wajahnya. Bukankah dia memiliki ciri-ciri khas dari keluarga Tuan Permana? Ciung Wanara, ini ibumu yang telah melahirkanmu. Terimalah salam hormat dari anakmu, Bunda. Anakku. Omong, hah? Lu terima aja gaji lu. Aduh, tapi yang bener aja bang, masa mesti dipotong 50% gini bang, aduh. Itu sudah menjadi kebijaksanaan yang baru dari perusahaan. Hah? Kalau seorang karyawan yang sudah berusia lanjut atau sudah mulai tidak produktif lagi, maka gajinya akan diturunkan sebanyak 50%. Tahu lo? Iya bang. Tuan Arya, berikanlah mereka tanpa kalian kurangi sedikit pun. Atau kalian berdua mau aku pecat? Baik, Tuan Arya. Sudah berulang kali aku bilang, aku paling tidak suka melihat orang merampas hasil keringat orang lain. Perusahaan ini bukanlah sarang preman. Kami punya peri kemanusiaan. Baik, Tuan Arya. Sekarang lebih baik kalian menyingkir. Dan ingat, kalian berdua jangan melakukan hal seperti ini lagi. Kalian mengerti? Mengerti. Mengerti. Atas nama perusahaan Galuh Pakuan, aku minta maaf dan aku berjanji pasti akan memperbaiki manajemen yang buruk ini secepatnya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Iya pak. Kalian selamat bekerja ya. Iya pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih pak. Untung bu, ada Tuan Arya. Ya. Aduh, aneh ya Pak, Tuan Arya itu perilakunya sangat berbeda dengan paman dan ibunya. Iya betul bu. Ayo Bapak, kamu jangan so jadi pahlawan kesiangan. Apa yang dilakukan sama si Marsan dan Camar itu semuanya kebijakan perusahaan yang sudah final. Tapi Bu, kebijakan ini telah menyalahi aturan ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh negara. Aku peduli amat. Apa mereka juga melakukan semua peraturan yang mereka buat sendiri, hah? Udahlah, pokoknya kamu cukup melakukan apa yang sudah menjadi kebijakan perusahaan pada semua karyawan. Dan ingat, kamu juga termasuk karyawan. Ngerti kamu, hah? Kelihatannya anakmu itu tidak berbakat sebagai penerus dari perusahaan Galuh Pakuan yang besar ini, Dewi. Arya Bangga selalu saja membangkang segala keputusan yang kita buat bersama. Beri aku kesempatan kedua untuk mendidik putraku, Barma. Ya, tapi jika dia tidak berubah juga, terpaksa aku harus menyingkirkannya. Oh, kalau itu memang perlu, kenapa enggak? Begitulah ceritanya. Ini nggak boleh dibiarkan, Paman. Kita harus segera bertindak.
Saya setuju-setuju saja. Tapi ingat, kamu tidak boleh balas dendam. Iya, sudahlah nak. Lebih baik lupakan saja semua itu. Orang yang kamu hadapi itu adalah orang yang sangat kejam dan sangat berbahaya. Ibu nggak mau kalau kamu terluka, nak. Dan ibu nggak mau kalau kehilangan kamu. Enggak, Bu. Aku harus menegakkan kebenaran. Mana yang hitam dan mana yang putih. Ya, sebenarnya di dunia ini lebih banyak yang abu-abu. Tapi kalau memang tekad kamu sudah bulat, pergilah. Baiklah, kalau begitu besok kita ke kota. Tapi dengan syarat, kita berubah penampilan supaya tidak dikenalin mereka. Iya, Paman. Malang benar nasibmu, Mas. 20 tahun kau terbaring dan koma. Itulah ganjaran untuk kamu, Mas. Seorang suami yang tidak bisa berlaku adil pada dua istri. Karena kamu lebih menyayangi Ningrum dibanding aku, Mas. Aku benci. Kau dengar itu, Mas? Hah? Aku benci jadi madumu. Dan kebencian seorang wanita tidak ada batasnya. Tahu? Sudahlah sayang. Untuk apa kamu bicara sama orang yang sudah setengah bangkai itu? Dan kau Permana, untuk apa kamu hidup sampai seperti ini? Karena kematian lebih baik untukmu. Kamu tuh bikin repot saja. Raja Wali, kita turun di situ ya. Raja Wali, terima kasih ya. Boleh juga tuh, Kak. Apaan sih kamu? Jangan bikin malu ah. Sini rupanya. Mana uang selang parkir yang kau janjikan pada kami? Boleh nggak kalau kita duduk-duduk di sini? Orang bilang kalau diam berarti iya nih. Oh, coy. Oh, jadi kalian mau di sini? Udah kita pindah. Ayo, Pak. Mana saya?
Terima kasih ya udah nolongin kita berdua. Kenalkan, saya Kencana Sari. Dan ini kakak saya, Kencana Wangi. Nama saya Arya Bangga. Benarkah yang aku lihat tadi itu Arya Bangga, saudara tiriku? Tapi kenapa sifatnya juga berbeda ya sama ibunya? Emang sih, dia lebih pantas memimpin perusahaan air dibandingkan aku. Hanya orang kampung yang nggak tahu apa-apa. Kalau saja aku tidak mengingat penderitaan ibu selama ini, pasti aku lebih memilih pulang dan tinggal bersama Aki dan Nini. Aku sangat rindu sama mereka. Paman Lengser, Setelah kejadian tadi di kafe, beritanya begitu cepat menyebar, sehingga terdengar di telinga paman. Bahkan ada seorang kenalan yang mengatakan ada seorang pemuda yang mirip dengan Tuan Permana di Kusuma berkelahi dan menuju ke sini. jadi paman tahu kalau aku menginap di hotel ini. Oh ya paman, semenjak aku bertemu dengan Arya Bangga, aku menjadi ragu-ragu untuk meneruskan. Jangan ragu, jangan lupa penderitaan yang diakibatkan oleh Brahma Wijaya dan Dewi Sialan itu terhadap Ibu Raden. Mereka harus mendapatkan hukuman yang setimpal, Raden. Tapi paman, setelah itu barulah kita berpikir siapa yang lebih pantas mengelola perusahaan itu. Kalian berdua itu sama jagonya. Siapa lagi yang berani melawan ayamku itu? Ayo! Kamu! Turunkan ayammu itu. Kita tunjukkan siapa yang paling jago di antara kita. enggak pak, saya mau pulang. Mau kemana lo? Mau kemana? Lu nggak dengar apa yang dibilang Tuan Brahma Wijaya? Hah? Tadi kan saya sudah bilang mas, kalau saya mau pulang. Lu banyak tingkah. Lu sudah Ambil ayamnya. Lempar. Raja Wali, itu tempatnya. Ayo kita turun. Terima kasih Raja Wali. Marjan, kasih pelajaran tuh ayam. Jangan, aja mah. Mau dia potong. Kamu apakan ayamku? Jangan. Lo sama ayam lo itu sama pecundangnya. Apa-apaan ini? Tahan!
muda. Akulah si jago yang perkasa, pelindung sang putra mahkota Galuh Pakuan dari Durjana yang tengah berkuasa. Ayahmu saja sudah berani menghinaku. Kamu punya nama kan? Saya Cungwanara dari Geger Sunten. Cungwanara? Kamu kenal dia, Arya? Tidak, Bu. Jika Tuhan berkenan, saya ikut dalam acara ini. Bertarunglah dengan ayam jantan andalanku ini. Bersiaplah kau untuk kalah seperti ayam-ayam yang lainnya. Jika ayam itu kalah dan masih bisa berkokok, maka aku tidak segan-segan akan menyembelihnya. Tidak ada tempat untuk aku mengadu lagi, Mas. Anak kita, Cungwanara, sudah dewasa. Dan dia sedang berjuang untuk merebut lagi haknya. Kasihan Ciung, Mas. Dia berjuang sendirian untuk melawan kejahatan yang dibuat Barma dan Dewi. Aku sangat takut. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan, Mas. Dengar semuanya, pertarungan akan segera dimulai. Kalau si Bentang kalah, maka ayam yang menang akan menjadi milik Tuan Barma Wijaya. Dan bagi gantinya akan diberikan hadiah sebesar 10 juta rupiah kepada pemilik. Ayo mulai! Ayo! Ayo Bintang. Mas Permana. Hebat. Hebat. Pertarungan yang seimbang. Baru kali ini ada yang bisa mengalahkan si Bentang. Hebat. Kamu memang hebat, Jago. Kamu sahabat terbaikku. Tidak lagi. Karena ayam jagomu itu akan menjadi milikku seutuhnya. Aku tidak akan memberikan pada siapapun si Jago. Karena dia tidak ternilai harganya. Anak muda, jangan sampai kesabaranku habis. Siapapun yang melanggar ketentuan Barma Wijaya akan mendapat sanksinya. Sekarang, serahkan ayammu itu. Baiklah Tuan Barma Wijaya. Akan kuserahkan si Jago padamu.
dikatakan pemuda itu benar. Ini balasan untuk ibu. Dengan wajah seperti Kakang Permana, kau kira aku takut? Tidak mungkin kau mempermainkanku. Sudah aku bilang, aku ini cuma Nara dari Geger Sunten, anak dari sepasang suami istri yang telah kau zolimi. Dan orang tuaku adalah Permana di Kusuma dan Dewi Naga Ningrum. Pembohong! Hei! Hei! Kalian dengar? Pemuda ini pembohong! Pembohong! Permana! Tunggu! Saat hentikan semua kelakuan musuhmu, Brahma. Hentikan, cepat! Ningrum. Ibu! Ini tidak benar! Kenapa kalian semua masih hidup? Baik, akan kukirimkan kalian semua ke neraka. Kau yang lebih dulu. Terkut. Selamat jalan anakku. Dan selamat menikmati bulan madu ya. Oh ya, nanti kalau bisa pulang, mau cucu. Ya. Ini kuncinya, Den. Dan kalian berdua nanti nyusul ya. Pasti, Kak. Udah, hati-hati Kak. Akhirnya, aku bisa istirahat dan menikmati bulan madu yang tertunda. Oke, yuk. Kenapa kita berhenti di sini? Kita sudah resmi jadi suami istri kan? Akulah si jago yang perkasa, pelindung sang putra mahkota Galuh Pakuan yang akan berbulan madu. Durjana sudah tidak ada lagi, jago.